Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya teman-teman, lagi invitation Coach Alif ya dulu. Oke, taib. Masya Allah. Barakallah Fik. Oke, barakallah Kak. Siap. Coach Alif, izinkan Anda membuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini, yang insya Allah kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah bocoran, sebuah sharing session dari Coach Alif yang insya Allah akan membawakan kali ini dengan tema tips menemukan bocoran, menemukan passion, sukses dalam berkarir. Jadi gimana teman-teman nih bisa sekiranya sukses dalam karir yang dicita-citakan. Karena seringkali nih mungkin ada teman-teman di sini yang aduh nih saya udah nyoba-nyoba apply lowongan tapi kok belum tembus-tembus ya. Apakah cocok dengan passion saya atau enggak ya? Atau mungkin sudah kondisinya sudah dalam kerja tapi kok kayaknya nggak serak sama kerjaannya, apa yang harus saya lakukan. Nah kali ini ntar bakal dibahas, bakal dibongkar, bakal di-break sama siapa? Coach Alif tentang bagaimana penjelasan dari beliau. Taib. Boleh mungkin di tap-tap love-love dulu teman-teman biar makin ngeramein ya. Sambil mau nanya ini teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua ya, insyaallah. Ini dari mana aja nih kalau boleh tahu nih? Mungkin ada dari Bekasi, ada dari Bogor mungkin, dan dari Tangerang, Bintaro. Teman-teman semuanya masih pada puasa ya hari ini ya. Sambil menunggu beduk, sambil ngabuburit kita isi ngabuburit kita dengan hal-hal yang berfaedah ya. Insya Allah kita dengerin sama-sama bareng, belajar sama beliau Coach Alif. Baik. Wah, ada yang dari Pandeglang, Masya Allah. Alhamdulillah sehat bang, Masya Allah. Taib. Oke, oke, baik. Jadi sedikit pengenalan tentang Coach Alif ini. Coach Alif merupakan founder dan CEO dari Nahlah Global Consulting. Adalah praktisi SDM yang sudah malang melintang di banyak perusahaan ya teman-teman ya. Jadi insya Allah apa yang beliau sampaikan sudah sangat daging sekali ya. Jadi kita tinggal nyaksiin aja secara gratis melalui kanal live Instagram ini. Baik. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Yes. Coach Alif mungkin waktu dan tempat dipersilahkan, silahkan. Nanti di akhir sesi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan disiapkan pertanyaannya. Nanti bertanya di kolom komentar. Silahkan, Coach Alif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih eh, Pak Pak Gali ya. Siap. Terdengar ya Siap. suaranya ya. Siap, jelas. Baik, baik. Clear. Sehat ya teman-teman, sehat teman-teman semua. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Saya berdoa semoga Pak Gali dan teman-teman semua nih yang hadir hari ini diberikan kekuatan ya Amin ya sampai Allah. akhir bulan Ramadan Amin ya dan Allah. diberikan kemudahan untuk kita Amin. semua Amin. untuk menjalani sisa-sisa hidup kita dengan cara yang terbaik sesuai dengan Amin. apa yang Allah dan Rasulnya inginkan nih, Pak Gali. Amin. Siap. Baik. Berbicara tentang passion, berbicara tentang diri kita, Pak Gali. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh, boleh. Kayak berbicara tentang passion itu tidak lepas dari eh, ad-dawafi al-fitriyah. Kalau dalam bahasa psikologi Islam ya, dalam bahasa pendekatan psikologi Islam, ad-dawafi al-fitriyah. Dorongan fitrah gitu ya, dorongan yang ada di dalam diri kita, motivasi kita to do something. And that is happiness. Jadi melakukan sesuatu, dorongan sesuatu, motivasi sesuatu dan itu sangat menyenangkan bagi kita. Itu membuat kita happy. Terkadang itu membuat kita barangkali lupa waktu begitu ya. Nah, Baik.
sahabat semua, berbicara tentang passion, pasti berbicara tentang personality. Jadi, kalau kita bicara tentang passion nih Pak Gali, itu pasti terhubungan dengan personality, kepribadian. Benar. Sepakat. Berbicara tentang passion, pasti berbicara tentang motivasi. Benar. Baik. Atau dalam bahasa Arabnya itu ada wafi, dorongan-dorongan atau energi. Entah energi itu, dorongan itu dari dalam diri kita, atau dorongan itu dari luar kita yang memaksa kita to do something, memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Passion itu tidak lepas dari dominan perilaku kita, ya. Passion itu tidak lepas dari apa-apa yang itu terhubung dengan emosi kita. Itu passion, ya. Nah, sama semua, jadi passion itu tidak lepas dari apa yang saya sebutkan tadi itu, ya. Nah, ada banyak sih orang yang mendefinisikan passion, ya. Tapi secara garis besar, ya passion itu adalah gairah kita, gairah besar, ya, to do something, gairah besar untuk kita melakukan sesuatu dan dia suka gitu, Pak Gali, dia suka untuk melakukan itu dan itu dianggap penting. Suka dan itu most important. Sangat penting bagi dia. Jadi itu secara global ya. Nah, jadi itu melakukan sesuatu yang gairahnya besar dan itu sangat dia sukai. Ya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan nih, Pak Gali ya dan teman-teman semua. Iya. Ya. Kita mengenal kalau istilah kita sekarang quarter life crisis. Pernah dengar istilah ini? Sering Pak, dengar tuh banyak dibahas di mana-mana. Kayaknya lagi quarter life crisis banget. Ya, anak-anak muda biasanya ini Pak. Iya, anak-anak muda. Udah ngerasa quarter life crisis. Bener. Iya. Gitu. Ada juga istilah yang lain nih Pak Gali. Ada istilah yang mereka juga kenal dengan istilah apa? Early adulthood crisis. Apa tuh Pak? Early adulthood. Menarik tuh. Early adulthood crisis itu fase dewasa awal mengalami krisis. Oke. Ya, nggak jauh beda dengan quarter life crisis lah. Artinya fasenya itu dari usia 18 sampai 25 tahun gitu ya. Atau dari usia 18 sampai 25 tahun, 25 sampai 30 lah. Di mana fase ini adalah fase seseorang itu sebagian dari mereka, nggak semua ya, nggak semua nih, seketan nggak semua. Mudah-mudahan para sahabat semua nggak termasuk orang yang mengalami early adulthood crisis, ya, atau orang yang mengalami quarter life crisis. Mudah-mudahan enggak, karena orang yang mengalami ini itu self esteemnya turun tuh. Self esteemnya turun. Orang yang mengalami ini juga kemudian ada anxiety, kecemasan untuk menghadapi masa depan. Saya ini apa sih? Bagaimana saya ini sih? Penuh kebingungan. Gitu kan? Sehingga dia ngelihat temennya, wah, ini orang sukses ini. Usia 25 tahun. Udah 25 tahun udah punya miliaran. Bagi-bagi duit. Udah punya rumah, udah nikah. Punya Tesla, punya Ferrari, wah, punya segala macam. Akhirnya ketangkep kan? jadi penyakit hati itu Pak. Iya, itu segmennya beda lagi penyakit hati. Iya. Artinya apa? Artinya orang. Jadi kalau kita mengalami krisis seperti itu yang kemudian membuat passion kita tertutup. Itu yang kemudian kita tidak bisa melihat jernih ke depan karena tadi adulthood crisis. Karena tadi itu, ya, itu kita alami, gitu ya. Nah, termasuk di usia-usia seperti ini nih, Pak Gali ya, itu seseorang masa eksplorasi itu terkadang fasenya unstable, fase yang tidak stabil, gitu ya, fase yang sangat-sangat tidak stabil. Mungkin ini bagian daripada pengalaman hidup ya, life experience saya sendiri pribadi, Pak Gali ya, di mana di usia 19 setelah saya lulus SNM tuh ya, sebenarnya Pak Gali saya
saya termasuk orang yang apa namanya, orang yang salah salah tempat gitu ya. Udah Saya ambil gimana tuh istilah Pak jadinya? passion ya. Saya ambil istilah Salah passion ruangan. ya. Salah Oke. ruangan, salah kamar gitu kan. Iya, salah kamar. Saya dimasukkan ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang teknis ya, teknik lah Baik, ya, teknik. teknik. Kemudian saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi teknik sampai 2 semester. Baik. Tapi saya tidak menemukan nyaman di dalam hati saya ini, ada sesuatu, ada something, ada sesuatu Oke. yang itu membuat saya, aduh, kayaknya gimana sih ini? Kayaknya bukan aku banget deh, gitu ya. Benar, Akhirnya, ya itu tadi, ya, saya harus putar kompas, saya harus beralih. Ketika itu, Pak Gali, saya ada di perusahaan Jepang ya, sebagai operator di salah satu perusahaan Jepang ya, di kurang lebih tahun 99. Ketika itu Pak Gali tahun 99, dan saya jadi operator, tapi Baik. itu tadi, ya, saya harus membuat diri saya itu nyaman, ketika itu harus berjuang gitu ya. Tapi memang asalnya memang saya tidak cukup kuat untuk survive gitu ya, dari berbagai sisi lah, dari berbagai sisi, sampai kemudian Allah pertemukan saya di perusahaan yang baru, perusahaan Jepang juga. Saya diamanahkan menjadi maintenance and utility di situ ya, selama kurang lebih 5 tahun, dan situ saya sambil mengembangkan passion saya tuh. Masya Allah. Sambil mengembangkan passion saya. Jadi awalnya saya kuliah itu kan saya lulusan STM listrik. Harus kuat ya. Kemudian saya lanjut perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta ketika itu di Pondok Gede ya. Baik. Tapi cuman baru sampai 2 semester tuh. Gitu ya. Cuman baru sampai 2 semester. Ya, saya harus memutuskan yang terbaik untuk diri saya. Kendati barangkali ini pekerjaan ini dapat mendukung pekerjaan saya, tapi memang dasarnya saya tidak ada keinginan ke sana, maka saya harus berani memutuskan. Gitu, Pak. Akhirnya jauh tuh. Saya putuskan untuk mengambil banting setir. Bukan banting pintu, banting setir. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus kembali belajar lagi dari nol. Ke perguruan tinggi yang lain, yang saya ambil adalah sastra. Bahasa dan sastra Arab tuh. Kan nggak nyambung tuh. Dari arus lemah, arus kuat, ke bahasa dan sastra Arab, gitu kan. Tapi dasarnya memang saya senang, Pak Gali. Saya senang. Saya happy. Ya, dan kalau saya naik kan antar jemput tuh kita tahun 2000, rentang waktu 2000 sampai 2004 2005 kita antar jemput. Nah, kalau di antar jemput itu saya biasanya yang pegang, kalau orangnya kan ngobrol, yang saya pegang itu kitab itu. Buku. Yang saya pegang itu buku, karena memang sebelumnya ketika STM sholat malam hari itu saya belajar bahasa Arab. Kalau sekarang TPA lah. Dan nggak putus gitu ya. Nah, saya lebih senang begitu. Gitu, terlebih sugesti guru saya tuh, Pak Gali. Dia bilang ke saya, Lip, kamu harus bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Masya Allah. Gimana caranya tuh? Iya, beliau memprovokasi saya. Memprovokasi saya nggak tahu tuh, Pak Gali, apa yang dilihat dari sosok seperti saya. Tapi yang jelas, di awal-awal itu saya senang sekali menghafal matan tuh ya. Senang sekali membaca buku bahasa Arab gitu ya. Tapi akhirnya apa ya? Akhirnya tahun 2007 saya bisa masuk tuh. Ke Lipia, tapi Jakarta nggak keluar. Sama-sama punya Saudi. Sama-sama punya Saudi. Saya anggap lumayan lah. Ya, artinya sugesti guru saya itu masuk ke pikiran saya, dan doa itu pengaruh. Mungkin doa gitu ya. Doa itu. Ya, mungkin doa. Ya, insya Allah itu doa, dan akhirnya ya udah lanjut sampai sekarang. Ya. Cuman yang menjadi permasalahan kemudian, kenapa saya bisa terlempar lagi menjadi seorang behavioral analyst, menjadi seorang asesor, menjadi seorang praktisi SDM?
Kan ada rotasi juga tuh. Nah itu gimana tuh? Gimana ceritanya itu Pak? Menarik kita menarik. Ya, panjang ceritanya tuh. Ya, jadi kembali tuh saya menggeluti di dunia pendidikan, gitu ya. Saya menggeluti Baik. dunia dan saya nyaman, Pak Gali. Saya nyaman, saya happy, ya, mengajar bahasa Arab anak, ya, di salah satu pondok pesantren sehingga selama kurang lebih 2 tahun, ya. Kemudian ada tawaran tempat yang lain, saya lanjutkan lagi tuh, ya. Saya melanjutkan lagi ke apa? Ke lembaga yang lain sampai kemudian tantangan itu ada di hadapan saya, Pak Gali. Baik. Ya, tantangan itu ada di hadapan saya, di mana pertama kali saya coba bayangin. Dari saya yang menghadapi mesin-mesin, kan maintenance kan kerjaannya pompa, mesin, Teknis banget. chemical. Oh, Teknis sekarang banget. disuruh ngadepin anak tuh. Ya, Waduh. ngadepin anak yang punya ruh, yang punya Iya. jiwa, yang punya pikiran, yang punya perasaan. Butuh Mesinnya energi Allah, ya. besar yang benar sekali. Butuh adaptability yang kuat tuh. Butuh kemampuan adaptasi yang kuat sehingga bagi saya itu tantangan, ya. Tantangan. Dari tantangan itulah kemudian saya belajar mengambil program Akta 4 tuh. Dulu masih ada Akta 4, Pak Gali. Ya. Baik. Saya belajar psikologi pendidikan anak dan seterusnya. Terus saya lanjut lagi, ya, dengan kebahagiaan saya, dengan journey saya, ya, selepas itu, ya, kemudian diamanahkanlah saya, Pak Gali, ya. Saya diamanahkan menjadi wakil koordinator kurikulum, diamanahkan kemudian menjadi wakil kepala sekolah, kemudian diamanahkan menjadi kepala sekolah, ya, bahkan jadi mudir. Nah, hal itu yang membuat saya kemudian tertantang. Kalimat challenge. Jadi, saya menantang diri saya kemudian, ada sesuatu skill baru nih yang harus saya miliki. Karena saya adalah pada bagian level manajemen, ya, pada top manajemen di situ, maka skill apa yang harus saya dapatkan? Dengan keadaan saya yang memang senang, ya, di dunia pendidikan. Senang untuk berorganisasi, senang untuk berbicara, senang untuk memberikan motivasi ke orang lain. Nah, maka kemudian, ya, dari situ saya lanjutkan tuh, Pak Gali. Saya melanjutkan untuk proses manajemen pendidikan. Saya kemudian juga belajar lah, ya. Dari situ juga saya belajar bagaimana pengelolaan SDM, ya. Saya mengambil certified profesional sebagai praktisi SDM. Ya, saya belajar, ya. Saya menginvestasikan uang, tenaga, pikiran untuk skill yang baru, untuk knowledge yang baru, untuk skill yang baru. Dan Masya itu Allah. tidak murah, gitu ya. Investasinya mahal ya Pak? Mahal. Ya? Mahal banget itu. Mahal. Pak. Masya Termasuk Pak Gali, passion Baik. saya adalah salah satunya adalah karena saya lebih senang dengan orang lain, people oriented, ya, mengajar, mendampingi orang lain, sampai akhirnya saya juga men-challenge diri saya harus tahu nih, orang itu personality-nya gimana sih? Saya harus tahu nih, sebagai seorang SDM saya harus tahu, bagaimana sih kepribadian seseorang. Bukan cenayang ya Gitu. Pak? Bukan tinayang, ini scientific. Ya, Jadi sertifikat. harus tahu nih, ini gimana caranya ini. Dari cara orang ngomong, orang duduk, orang bicara. Ikutlah kemudian saya sebagai mengikuti program asesor, ya. Program Certified Profesional, ya. Yang itu pusatnya di Singapura. Gitu ya. Mengambil behavioral analysis. Jadilah saya sebagai salah satu orang yang memang memiliki skill untuk melihat personality, melihat kepribadian seseorang, melihat kebersesuaian antara kepribadian dan pekerjaan seseorang. Melihat kebersesuaian antara dominan perilaku seseorang dengan jobnya, dengan jabatannya. Ini cocok gak sih? Ya, Pak Gali, sebagai seorang CEO, ini cocok gak sih? Gitu ya.
Kejebur ya Pak? Kejebur jadi CEO. Itu Pak Galih, ya. Iya. Jadi itu ya, termasuk ketika saya di Naala Konsultan ini membuka TOT untuk teman-teman, itu setiap teman-teman trainer dalam T itu saya lakukan proses asesmen tuh. Asesmen 2 sampai 3 lapis. Ada asesmen menggunakan tool ini, ya sampai kita tahu tuh, ini dia layak jadi trainer nih. Dia layak jadi mentor, dia bagus nih. Nah, prosesnya itu lama dia ya Pak? punya Berapa bakat, lama, Pak, punya talent di situ. Hah? Prosesnya berapa lama kalau boleh tahu? Proses apa nih? Asesmen itu menjadi seorang trainer. Proses. Kalau proses jadi seorang trainer nggak lama sih, insya Allah. Cukup 1 jam saya bisa membaca siapa seorang Galih itu. Berarti ini teman-teman di sini 1 jam dengerin ini bisa langsung jadi trainer nih Pak. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Oke Pak. Nah jadi, itulah ya. Cuma pertanyaannya begini Pak Galih. Banyak orang yang berbicara tentang passion dan ada juga orang yang memiliki dua pendekatan di dalam seseorang memahami passion ini, dua pendekatan untuk mengenal passion ini. Ya, ada yang passion mindset, artinya dia harus menemukan tuh passionnya, gitu kan? Baik. Passion mindset itu dia harus menemukan passionnya apa, seperti apa passionnya, ya. Apakah passion itu bentuknya hobi, bakat, pekerjaan, ya, atau pendekatan yang kedua, ya, passion mindset, ya. Artinya pola pikir udah fokus aja deh sama kerja, gitu ya. Seperti contohnya saya, Pak, ya, udah nggak peduli, ya, passion saya apa, yang jelas saya fokus bekerja, fokus berkarya, baik, dan itu ngalir sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, akhirnya saya tahu tuh, oh ternyata passion saya itu ini ya. Jadi saya tidak menyibukkan passion saya, tidak menyibukkan dengan finding your passion. Kan ada beberapa orang yang seperti itu. Tidak salah sih. Karena kalau seperti itu pendekatannya berarti pendekatan pertama, passion mindset kan. Nah, kalau saya justru saya gunakan pendekatan yang kedua itu, passion mindset. Jadi itu Pak Galih ya. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian ini kan bocoran gitu ya. Bocoran gitu kan. Baik, Pak. Nah, sahabat-sahabat semua, ini biasanya kalau sahabat Maisha ini dipanggilnya apa ini panggilannya Pak? Sobat Maisha, Pak. Sobat Maisha. Hah? Oh, Sobat Maisha. Sobat Maisha. Sobat Maisha. Sobat Maisha. Sobat Maisha. Kalau di Nahla kan sahabat Nahla. Masya Allah nih. Udah yang banyak yang join nih. Masya Allah, Masya Allah. Yeah. Oke. Nah, Sobat Maisha, untuk kita meniti jenjang karir, ya, mungkin seperti saya hari ini, sampai dengan saat ini, ya, untuk meniti jenjang karir kita, dari pengalaman saya, Pak Galih ya, dari pengalaman saya mungkin sejak tahun 2000-an lah, sejak saya jadi, itu tadi, sebagai buruh pabrik ya, sampai dengan hari ini, tahun 2000 berapa sekarang ini? 2022 ya? Udah berapa? 22 tahun ya? Saya tahun 2000-an masih kecil, Pak. Ya. Wow, serius nih? Usia berapa, Pak? 2000-an masih kecil, Pak. Masih kecil. Lanjut, ya. Pak. Nah, sepanjang perjalanan saya, kemudian berdasarkan riset saya, ya, Pak Galih, maka pandangan saya, ya, sebagai seorang praktisi SDM, pandangan saya pribadi sebagai seorang analis perilaku juga, dari pengalaman-pengalaman, maka untuk kita tepat, ya, saya katakan bukan passion ya, agar kita tepat pada satu objek karir tertentu, entah itu apa, apakah itu Anda nanti bergerak di bidang misalkan di bidang accounting, keuangan, ataukah Anda bergerak di bidang misalkan analis, ya, dalam bidang quality control atau quality assurance,
atau Anda di bidang entrepreneur, atau Kreatif. Anda di bidang UMKM, atau apapun juga, sahabat semua, apapun juga profesi Anda, semua, ketahuilah, first time, yang pertama kali, yang barangkali agar kita salah langkah, agar apa yang kita lakukan itu memang diharapkan on the track, meskipun nanti ada benturan, meskipun nanti ada tantangan, ya, itu bisa kita tetap hadapi, gitu ya. Nah, maka yang pertama yang harus kita ketahui ini, sahabat semua, adalah knowing ourselves. Knowing ourselves. Dicatat, Kenali teman-teman, diri kita knowing dulu. ourselves. Oke. Ya, kenali diri kita dulu, gitu ya. Nah, sahabat boleh mencatat tuh. Apa sih saya ini, boleh bertanya dengan anggota keluarga. Saya ini orangnya seperti apa sih? Apakah saya ini tipe orang yang bawel, sering ngomong, ya? Apakah saya tipe orang yang fokus pada pekerjaan? Apakah saya orang yang penuh kehati-hatian? Apakah saya orang yang sabar? Nah, itu bisa ditanya tuh, teman-teman semua. Ya, sobat Maisa semua bisa tanya. Sama orang tua, sama saudara, sama teman. Tanya, siapa saya? Bagaimana saya ini? Iya, benar, Pak. Seperti apa saya ini? Iya, karena seringkali kita nggak tahu diri kita tuh siapa ya, Pak ya. Dan kita harus nanya dulu, Ya. kita tuh kayak gimana. Benar. Benar Pak. sekali. Iya. Iya. Itu. Supaya apa? Supaya kita tahu. Jadi dari knowing ourselves ini akan muncul self-awareness, akan muncul kesadaran. Oh, ternyata saya ini orangnya doyan ngomong nih. Oh, ternyata saya ini orangnya kritis nih. Kalau orang ngomong selalu dikritisin, setiap kata itu dikritisin tuh. Oh, Kalau doyan ternyata makan, Pak. Nah, itu beda lagi. Doyan makan juga sama. Doyan makan yang dia bisa tes, ya. Dia bisa ngetes makanan. Nah, itu beda lagi. Itu jadi profesi. Bisa jadi passion. Iya. Bisa jadi dia passionnya makan. Tapi dijadikan pekerjaan. Tester makanan gitu ya. Nah, kita bisa tanya tuh kepada orang-orang terdekat kita. Gitu ya. Ditanya. Ya, pertama nih, apakah saya orang yang sering mudah mengambil keputusan? Ya. Kemudian, apakah saya orang yang mudah bergaul dengan orang lain? Gitu ya. Apakah saya orang yang mudah berbicara dengan orang lain? Gitu. Kemudian, apakah saya orang yang senang menerima tantangan, challenge? Apakah saya orang yang independen? Apakah saya orang yang keras kepala nih? Gitu kan? Apakah saya kalau ngomong, ya, lanjut. Gimana Pak Galih? Kalau kata zaman anak sekarang mah namanya batu, Pak, keras kepala itu. Batu. Susah diomongin. Ya, apakah saya ini kayak batu gitu ya? Apakah saya kalau ngomong itu garis besarnya saja? Nah, itu periksa. Gitu ya. Nah, kalau memang kita seperti itu, berarti garis besarnya itu kalau dalam pandangan personal itu tuh Pak Galih, oh bisa jadi dia masuk ke bagian koleris atau dominan. Gitu ya. Itu bisa dilihat. Atau bisa juga dicatat. Merenung nih, nanti malam merenung. Ini saya ini orangnya seperti apa sih? Gitu ya. Nanya bapak, nanya mama, nanya tetangga. Ya. RT tanyain. RT tanyain. Gitu ya. Nanti pertanyaannya begini. Hubungannya apa nih? Antara personality dengan passion. Gitu Pak Galih. Korelasinya apa? Gitu kan? Jadi korelasinya apa nih? Gitu. Nah, jadi yang pertama, knowing ourselves. Kenali dulu diri kita. Lalu, apakah kita itu tipe orang yang mudah ngomong ya? Seperti Pak Galih nih, kalau ngomong, mudah ngomong sambil tersenyum. Ini, saya tahu karakter seperti apa orang seperti ini, nih kan? Gitu ya. Apakah dia tipe orang yang kalau depan orang? Gitu. Ngangong. Apakah Anda orang yang spontan? Apakah orang yang senang berada dalam sebuah kelompok, organisasi? Apakah dia fokus dalam sebuah tempat dan dia fokus pada people-nya, bukan pada task oriented-nya? Itu bisa kita lihat diri kita sendiri. Gitu ya.
bisa kita lihat who am I? Siapa kita? Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, kalau diri kita ini, misalkan, diri kita senang dengan orang lain, banyak ngomong dengan orang lain, mudah mempengaruhi orang lain, mudah berinteraksi dengan orang lain, mudah bersosialisasi dengan orang lain, kemudian aktif, kemudian juga bersemangat, ya, dalam hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, berarti karakter orang seperti ini adalah orang sanguin. Karakter orang seperti ini adalah karakter orang influence, gitu ya. Nah, coba lihat lagi diri kita tuh, sahabat semua. Apakah kita ini tipe orang yang tenang, ya, seperti Pak Gali nih, kayaknya tenang juga nih, ada ketenangan, ya, nggak gerasa gerusuk. Ya, apakah kita ini tipe orang yang santai? Ya, apakah tipe orang yang pembawaannya damai? Orangnya nggak suka atau orangnya kagak suka konfrontasi, nggak suka apa ya, ngelawan lah. Orangnya ulet, orangnya gigih, orangnya sabar. Cek, adakah dalam diri kita karakter-karakter tersebut? Gitu ya. Nah, bisa kita catat tuh, malam-malam kita catat. Ya, karakter-karakter kita tuh. Ya, dicatat. Ya. Nah, kalau memang ternyata kita adalah orang seperti ini, oh berarti kita orang pragmatis. Oke. Kita orang yang steady, kita orang yang stable. Ya. Nah, kita orang yang steady, stable, ya, pragmatis. Nah, itu. Kemudian, ya, dicatat juga. Apakah kita orang yang tertutup, orang yang pendiam, kagak banyak ngomong, gitu kan? Introvert. Orang mau ngapain? Hah? Introvert. Iya, cenderung. Ya, Cenderung introvert. sebenarnya introvert itu adalah energi dia kuat dalam kesendirian. Itu introvert sebenarnya. Jadi introvert itu energi dia lebih enjoy, dia lebih powerful ketika dia dalam keadaan sendiri bekerja. Dia dalam keadaan sendiri bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Sementara extrovert itu dia energinya kuat, dia bisa menghasilkan, dia bisa powerful kalau sama orang lain. Itu extrovert ya. Nah, kita kembali nih. Jadi, sobat-sobat semua, apakah sobat-sobat semua ini orangnya tertutup, orangnya penuh kehati-hatian, orangnya itu perfeksionis, ya, orangnya itu kalau ngambil keputusan itu lama sekali. Coba cek di dalam diri kita, ya, apakah ada atau tidak, gitu ya. Nah, apakah ada atau tidak tuh? Nah, jadi itu knowing ourselves. Ya. Kemudian sahabat semua, kenali juga. Kalau kita punya hobi, ini hobi kita apa? Gitu. Hobi kita apa? Apakah hobi kita membaca? Apakah hobi kita menelaah? Apakah hobi kita itu ngomong sama orang? Apakah hobi kita mancing? Ya. Apakah hobi kita itu? Jadi coba kita lihat lebih jauh lagi. Hobi kita itu apa sih? Gitu ya. Nah, hobi kita apa? Dicatat. Ya. Nah, setelah kita tahu hobi kita apa, coba lihat mana potensi hobi itu, ya sobat semua, yang bisa menjadi potensi kita untuk to do something on the next, untuk melakukan sesuatu di masa mendatang, dan itu menjadi bagian daripada energi kita dalam diri. Nah, ini ya Pak Gali, yang kita namakan ya passion harmony passion harmony. Passion harmony itu sesuatu yang ada dalam diri kita. Dawafi al-fitri ad-dakhiliyah kalau dalam istilah orang sononya. Jadi dorongan, motivasi, ya, power, kekuatan yang ada dalam diri kita yang berasal dari diri kita, bukan faktor eksternal. Gitu. Beda kalau ambition, passion. Kalau ambition, passion itu dari luar ke dalam diri kita. Ya. Jadi kalau ambition, passion itu dari luar ke dalam diri kita. Ya, contohnya misalkan tuntutan istri nih. Mas, harus kerja yang giat dong biar punya mobil, biar punya ini. Wah, terus deh tuh.
Akhirnya Tetang- dia punya passion tuh. Tetangga udah beli kulkas baru. Iya, tetangga udah beli kulkas, tetangga samping udah beli mobil, gitu kan? Ini masih- Mobilnya Tesla pula. Kita masih naik Gitu. motor, Mas. Iya, kita masih naik motor ya. Jadi, ya seperti itu Pak Gali ya. Nah, itu passion ya. Jadi passion itu ya kalau menurut Profesor ya Valeran ya, ya memang beliau membagi dua tadi ya, harmony passion dan apa tadi Ambient. obsession passion ya. Obsession passion. Jadi passion harmoni dan passion obsesi. Ya harmoni itu dalam diri kita, gitu ya. Nah, sekarang ya tadi saya sampaikan kepribadian kita ada gak sih korelasinya dengan passion? Hobi kita ada gak sih korelasinya dengan passion, gitu ya? Nah, sebelum kita ulas nih, saya mau tanya nih sama Pak Gali nih. Setelah Baik. saya menjelaskan beberapa poin ini nih, kira-kira ada gak sih keterhubungannya ya antara temperamen atau gaya kepribadian antara kepribadian seseorang ya, antara dominan perilaku seseorang dengan passion gitu. Kalau menurut saya ada ya, Pak. Karena bawaan dari dalam diri sendiri. Benar nggak Ada. sih? Benda, ya. Apalagi selain itu? Apalagi ya? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab juga. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab gimana? Silakan, ada yang mau jawab? Oke, nggak ada yang mau jawab nih. Lanjut, Pak. Ya. Nah, Oke. jadi keterhubungannya itu sangat erat sekali ya, sobat semua. Jadi gini, Anda sekarang, atau jangan Anda deh, saya deh, Pak Gali ya, saya adalah seseorang yang memiliki karakter ya. Pertama, karakter saya itu adalah setelah ini ketika awal-awal saya sama mentor saya ya, dites, di asesmen gitu ya, dianalisa. Saya seorang alif dianalisa oleh seorang konsultan perilaku. Ya, beliau mengatakan kepada saya nggak kenal, baru pertama ketemu. Dia berkata, ya kamu mah orangnya begini, gitu kan? Baru juga ketemu, Kamu mah orangnya begini. Baru, iya, so tahu banget kan? Baru pertama ketemu udah dibaca. Ini kayak paranormal aja ini. Gitu. Tapi benar sekali. Dia melihat saya adalah orang yang ulet. Oke, Masya Allah. Dia melihat saya orang yang sabar. Dia melihat saya orang yang gigih. Ya. Dia melihat saya orang yang energi dalam dirinya itu untuk berkembang itu begitu kuat. Begitu apa? Ya begitu kuat sekali gitu. Beliau melihat sosok saya seperti itu. Dan saya nggak tahu tuh, Pak Gali, itu istilahnya dalam pendekatan analisa perilaku atau dalam temperamen atau dalam asesmen istilahnya apa, saya belum tahu. Karena masih belajar ketika itu kan. Nah setelah itu baru saya tahu, oh pantesan dia ngomong begini. Area saya ada di sini. Ternyata, Pak Gali, Baik. selama bertahun-tahun yang saya alami, saya ngambil certified, saya terus belajar, saya mengambil pendidikan magister di bidang pendidikan, manajemen pendidikan, saya mengambil magister di bidang tafsir juga, saya mengambil strata S2 setara. Satu titik tuh, itu semua adalah bagian daripada sesuatu yang menyatu dalam diri saya. Yaitu apa? Saya orang yang senang. Saya orang yang senang untuk berkembang dengan keuletan, dengan kepribadian saya gitu ya. Dengan keuletan saya, kesabaran saya, kegigihan saya, keras kepalanya saya gitu. Ya, karena ya saya sendiri adalah orang yang termasuk orang yang keras kepala gitu ya, tapi dalam hal yang positif gitu. Nah, dengan keras kepala saya itu, yaitu tadi saya fokus
Saya fokus melakukan sesuatu ya yang memang itu saya senang gitu. Nah, makanya tadi tuh Pak Gali, passion itu saya hadirkan di dalam diri saya sendiri tuh. Ya. Passion itu terkait erat dan itu menyatu dalam diri saya sendiri yang menjadi pendorongnya dengan kepribadian saya. Nah, inilah masuk kategori kalau Profesor Talerat itu tadi harmoni passion. Passion. Gitu ya. Harmoni passion. Dan kalau pendekatannya tadi ya, pendekatannya bukan pendekatan mindset passion, tapi pendekatan yang kedua. Nah, dari situlah saya fokus tuh kemudian Pak Galih. Saya fokus, ya saya bikin corporate, saya bikin perusahaan 2020 Pak Gali di bidang SDM. Tapi qadarullah masyafa'ala, pandemi. Allah takdir pandemi. Terjun payung. Sama ya. Mama Aisyah sepi Pak waktu itu. Terjun payung. Sebelumnya ramai tuh alhamdulillah, tapi terjun payung. Akhirnya saya gabut. Saya tidak bertepak dagung ya, tidak hanya diam. Survive, saya harus melakukan sesuatu, saya survive. Ada sesuatu yang harus saya bisa lakukan, ada sesuatu yang harus saya bisa buat. Yaitu tadi fokus dalam berkarya. Ya, akhirnya pada masa pandemi itu Pak Gali, bulan Maret saya langsung menggarap beberapa buku. Akhirnya saya buatlah buku. Ini salah satu bukunya. Saya buatlah buku, ya, buku ilmu kejiwaan dalam perspektif Islam. Itu tebalnya sebat 400 halaman. Saya buat buku ensiklopedia terapi kejiwaan. Ini berapa? 400 halaman. Hampir 400 halaman. Saya buat buku, nah ini. Ya, seperti ini nih. Islamic Personal Development for Child Planner. Masya Allah. Terus Islamic Personal Development untuk para leader, planner, para pemimpin, para leaders. Ya. Kemudian buku 7 langkah menggapai keluarga. Ya udah saya buat aja. Karena pandemi saya berarti bukan gitu. alasan ya Pak ya? Pandemi bukan alasan buat nggak. Enggak ada alasan. Masya Allah nih. Kalau kita mah gabut, paling ngapain ya? Ini Pak Alif gabut bikin buku. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nah, jadi itu tantangan Pak Gali ya. Sampai istri saya itu, kalau saya udah megang laptop nih, kalau megang laptop itu, dia udah tahu, nggak bakal bisa diganggu. Udah. Gitu. Buku berantakan ya di mana-mana. Ya, jadi, tapi itu tadi, saya menikmati dengan kesendirian saya. Saya menikmati untuk melakukan sesuatu. Karena passion saya ini, Pak Gali, teman-teman semua, sobat-sobat semua, passion saya ini semua saya bungkus dengan prosperity. Saya bungkus dengan goal setting yang lebih tinggi tuh, Pak Gali. Jadi passion saya, gairah saya untuk melakukan sesuatu, gairah saya untuk bekerja, gairah saya untuk menghasilkan sesuatu, itu semuanya saya bingkai dengan satu goal setting. Gitu. Goal settingnya itu apa kira-kira? Goal setting saya itu adalah mengharapkan keridhaan Allah. Masya Allah, itu Pak. Tujuan kita bersama itu Pak. Anfa'uhum linnas. Benar. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi, masa pandemi itu tidak menjadi alasan saya untuk bermalas-malasan atau menjadikan alasan saya untuk gabut, kagak karuan, nonton, mantengin TV seharian, enggak. Ngeliatin YouTube seharian, enggak. Ya, itu kesempatan kita untuk eksplorasi. Pak, yang jadi itu, Pak Gali. Seperti ini, Pak. Kalau misalkan kita ketemu kasus orang malas, nggak ada motivasi, apakah itu disebut juga dengan passion, Pak? Sedangkan dia nggak ada dalam diri dia gairah buat ngapa-ngapain tuh, Pak. Nggak ada ingin goal setting sesuatu tuh. Itu gimana tuh, Pak? Kalau kita ketemu rekan kita atau mungkin saudari kita ketemu kasus seorang dengan karakter yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat karakter orang seperti ini, rekan kerja kita, atau jika Anda adalah atasan kepada bawahan, yang pertama adalah husnuzon dulu. Itu ya, yang kita bangun. Husnuzon kepada orang lain. Ya, barangkali terjadinya perubahan sikap kerja itu
itu dikarenakan gaya kepemimpinan kita, ya, gaya leadership kita, barangkali juga terjadi perubahan sikap kerja itu karena iklim kerjanya, karena timnya, bisa juga karena policy, karena kebijakan di tempat kerjanya. Maka cara yang paling terbaik, sobat semua, ketika kita mendapati teman kita yang seakan-akan malas ya, seakan-akan kelihatan malas, kurang Secara gairah. zahir seperti itu. Iya, makanya cara yang terbaik adalah bagi seorang leaders adalah dia melakukan proses observasi, melihat lebih jauh dari hati ke hati, ya, dari dari sambung rasa, sambung asa. Jadi itu yang sangat terpenting sekali, ya, bagi kita, ya, kalau kita sebagai seorang leaders, ya. Saya ambil contoh Pak Gali, ya. Ketika saya menjadi kepala sekolah dulu beberapa tahun yang lalu, ya, saya punya salah satu staff, ya, di mana staff ini sekonyong-konyong datang nih, ya, dia datang, tiba-tiba datang, saya ada di meja, ya, di meja kerja, dia datang dengan wajah asam. Coba bayangin, wajahnya asam ngelihat atasan, saya digituin tuh. Terus langsung nggak nyebutin salam, langsung duduk, bawa buku, taruh di tas, langsung aja. Saya hanya bisa duduk, saya mengamati aja dulu. Hey. Ya, dalam pikiran saya, ini orang kemasukan setan atau apa? Ini orang kenapa kok tiba-tiba begini gitu kan? Ya, tapi saya bisa tahan. Ya, yang saya bangun adalah husnuzon dulu tuh. Saya tahan. Ya, apa sih yang terjadi nih? Ya, saya nggak banyak tanya. Saya tetap fokus. Pengamatan berarti lebih banyak mengamati ya Pak ya? Untuk saya mengamati dulu. Ini apa? Kira-kira apa nih? Ya, tanpa melabel, ya, dan tanpa menghakimi. Oke, gitu, ya. catatan penting ya teman-teman buat sobat Maisha ya, jangan melabelin dulu ya, kita harus observasi dulu. Ya. Pertama husnuzon, terus observasi mengamati ya Pak. Type. Ya, beda observasi dengan interpretasi. Karena gini, Pak Gali, Type. banyak sekali ketika saya masuk ke dalam corporate, itu tidak sedikit para leaders yang dia itu melakukan interpretasi atas sikap kerja bawahannya. Oh. Paham ya? Itu beda. Bahaya itu Pak ya? Itu bahaya. Okay. Dia tidak melakukan observasi dulu, tapi interpretasi. Gitu ya. Nah, ini keliru. Ya, bawahannya dia langsung interpretasi tuh. Oh, kamu begini. Nah, ini tidak tepat. Ya. Jadi, lakukan observasi dulu. Nah, ketika siang harinya, kemudian apa? Kemudian, ya, saya datang, saya duduk. Saya duduk di sampingnya, kemudian saya pegang tuh. Ya, saya touch, pendekatan touching. Ya, saya tanya, Kang, hari ini ada apa sih? Kok kayaknya ada sesuatu nih? Ya, saya panggil nama yang paling terbaik yang saya panggil itu adalah panggilan yang membuat dia nyaman itu Kang. Gitu. Right. Ya saya nggak tahu apakah beliau dengar atau tidak di sesi kali ini. Yaitu kalau dia dengar pasti akan senyum-senyum sendiri. Gitu ya. Kang, ada nggak nih Kangnya nih? Nggak tahu, mudah-mudahan ada. Beliau pegiat sosmed juga. Ya Kang, ada apa gitu kan? Sambil ngomong dengan suara tonasi saya rendah. Ya, tonasi saya suara rendah. Wajah saya itu bukan sarkas. Wajah saya itu bukan orang sedang marah. Wajah saya itu menampilkan wajah orang yang empati. Karena saya melihat beliau sedang wajahnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Maka saya pasang wajah itu. Saya tanya, ada apa Kang? Barulah dia cerita. Ya, baru dia curhat. Ya, baru dia curhat, mengeluarkan isi hatinya. Ya, ada sedikit sesi-sesi, ya begitu deh. Ya. Nah, jadi, akhirnya kita tahu tuh, oh ternyata masalahnya itu nggak ada hubungannya dengan tempat kerja. Baru saya kasih support. Nggak ada hubungannya dengan tempat kerja. Nggak ada malah ya? Hubungannya dengan orang luar. Gitu, baru saya kemudian melakukan proses apa? Ya, kalau orang sekarang healing tuh. Ya, dulu nggak ada, saya nggak pakai healing ya.
saya hanya menggunakan pendekatan komunikasi aktif, ya, pendekatan komunikasi aktif, ya, untuk mencoba memberikan support, sugesti yang positif, gitu ya. Nah, saya aja bicara, dia nyaman, udah. Keesokan harinya, ya dia riang lagi, gembira lagi, senang lagi. Karena itu tadi. Nah ini tugas seorang leaders, Pak. Ya, Taip. tugas seorang leaders, seninya seorang leaders, itu tadi, hindari interpretasi, hindari judgment, hindari labeling, gitu ya. Nah, ini kok jadi ngomong masalah leadership ini jauh. Panjang Ya. jadinya, Pak. Kita kembali, ya. Passion. Nah, kita Baik. kembali. Tadi yang pertama adalah knowing our personality. Kenali diri kita dulu, ya, hobi kita. Nah, setelah kita mengenali, identify. Yang kedua nih, identifikasikan. Ya, beri level, sahabat semua, beri level. Dari level 0 sampai 10. Ya, pada masing-masing hobi kah itu, atau pada masing-masing hasil tulisan, ya, hasil pemetaan dominan perilaku atau dominan kepribadian, itu dikasih levelnya. Mana yang paling tinggi nih yang ada dalam diriku, gitu ya. Dari hasil penilaian orang lain, dari hasil penilaian diri kita sendiri, dikasih levelnya. Nah, ketika sudah tahu yang paling tinggi itu, ya, contoh misalkan, ya, saya, ya, ternyata yang paling tinggi dalam diri saya itu adalah, saya itu tipe orang yang mudah bicara, saya tipe orang yang sabar, ulet, tekun. Tapi saya bukan tipe orang yang kritis, saya bukan tipe orang yang teliti, perfeksionis, bukan. Gitu ya. Berarti 2 poin ini yang jadi kekuatan saya. Ini modal saya. Nah, modal saya ini kemudian saya fokuskan, gitu, Pak Galih. Saya fokuskan pada bidang saya. Nah, bidang saya adalah di SDM, bidang saya adalah training, ya. Nah, akhirnya apa? Itu menjadi karya, menjadi satu value nilai saya. Nah, dari situlah muncullah passion. Jadi salah semua, passion itu bukan dicari di mana-mana kayak barang hilang, gitu ya. Bukan ya? Itu ditemukan di dalam diri sendiri ya, Pak? Ya. Benar. Identify your passion, yourself. Identifikasikan passion itu dalam diri Anda. Ya, lewat bertanya dengan diri kita. Self question. Ya, deepening question. Bertanya dalam diri kita dengan pertanyaan yang mendalam. Bertanya dengan orang lain dengan pertanyaan yang juga mendalam. Cuman pertanyaan yang mendalam ini ada segmen khusus nih. Ada tekniknya khusus gitu ya. Nah, yang jelas, finding your passion on yourself. Temukan passion itu dalam diri Anda sendiri. Karena passion itu bukan barang yang hilang, gitu ya. Passion itu bisa kita lihat ketika kita melihat who am I, siapa diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri? Apakah kita ini cenderung untuk fokus pada suatu pekerjaan atau fokus pada people oriented dengan orang, gitu ya? Apakah kita ini energi kita kuat ketika kita dalam hitung-hitungan, dalam meneliti, dalam meriset, ataukah kita lebih kuat di dalam mengeluarkan pendapat, memutuskan sebuah keputusan dengan secara global? Tinggal bagaimana kita itu sendiri. Jadi ada 2. Knowing yourself, setelah kita tahu, identifikasikan mana yang paling levelnya besar. Lalu fokus pada level itu. Fokus pada kepribadian itu, pada pengembangan. Lalu cari mana pekerjaan yang memang sesuai dengan karakter kepribadian Anda. Ingat sahabat semua. Contohnya seperti apa tuh, Pak? Passion Misalkan itu orangnya, contohnya seperti apa tuh, Pak? Kalau misalkan contoh misalkan ya, orangnya cocoknya ya. jadi apa ya kalau orang kayak saya introvert nih ya? Gitu. Apakah Ya. saya harus jadi pembicara? Contohnya nih, sahabat harus semua. jadi reporter Orangnya gitu? tipe orang orangnya energinya kuat kalau dia sendiri. Orang ini perfeksionis. Orang ini hitung-hitungannya kuat. Orang ini daya akurasinya tinggi. Orang ini fokus pada hasil. Maka orang seperti ini cocok bagian akunting, cocok bagian analis, cocok pada bagian quality control, ya. Orang seperti ini cocok juga di bagian riset, ya. Orang ini cocok pada bagian riset and development. Bisa nggak? Bisa masuk, gitu.
Nah, ketika dia merasa cocok, itu nanti fokus aja, udah fokus. Nanti passion itu akan muncul dengan sendirinya, hadir. Gitu Oke, ya. Masya. Jadi kalau saya pendekatannya yang kedua itu Pak Gali ya, lebih kepada pendekatan yang kedua, bukan passion mindset ya, tapi pendekatan rupture mindset tadi, gitu ya. Yaitu Baik. karena ada dua pendekatan untuk dia mengenal, untuk dia mengetahui passion itu sendiri. Jadi itu Pak Gali ya. Baik, Masya Allah. Penjelasan dari Coach Alif nggak kerasa ini udah sejam. Ada pertanyaan seperti ini mungkin, Pak. Misalkan ketika Ya. ada mungkin ya mewakili pertanyaan teman-teman dari sana, ada saya ini kerja sudah sekian tahun, tapi kok rasanya saya nggak nyaman dengan kerjaan saya ini ya, tapi tetap saya bisa kerjain sesuai dengan KPI yang ditentukan gitu. Apakah saya harus lanjut atau ubah haluan, Pak? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Gimana tuh, Pak? Oke. Apa yang harus dilakukan? Bisa diulangi tadi terputus, Pak Gali. Oke, baik. Tadi Misalkan terputus. ada seseorang yang kerja sudah cukup lama, mungkin 3-4 tahun sampai 5 tahun lamanya. Cuman belakangan dia merasa diri dia sebenarnya nih kerjaan ini cocok masih buat saya ya. Kok kayaknya ada sesuatu yang menggugah hati saya nggak nyaman di sini, seperti itu, Pak. Apakah yang harus dilakukan jika terjadi hal seperti itu, Pak? Apakah harus ubah haluan atau gimana? Ya. Oke, sahabat semua. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, sahabat, kalau kita hubungkan ke passion ya, Pak Gali ya. Jadi, passion itu sahabat, passion itu sahabat lagi. Sahabat itu untuk istilah nakla, sahabat nakla. Jadi, Sobat Maisha, passion itu bukan membuat Anda, bukan membuat kita ini menjalankan sesuatu itu lebih mudah, bukan. Bukan. Tapi passion itu adalah kita to do something to another, kita melakukan sesuatu untuk orang lain itu dengan happy, dengan bahagia. Gitu ya. Passion itu memudahkan kita untuk melakukan. Gitu ya. Bukan memberatkan kita. Jadi passion itu memudahkan kita untuk melakukan sesuatu karena apa? Karena kita bahagia. Karena kita senang. Gitu. Nah, jadi itu passion. Nah, tentu sahabat semua, hal ini bukan berarti ketika kita ada satu challenge, ada satu tantangan di depan kita yang membuat benturan dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itu bukan berarti kita nyerah, kita mundur. Gitu ya, bukan. Bukan berarti kita mundur. Contoh begini, Pak Gali, bisnis baru saya itu sejak bulan Januari. Bisnis baru saya adalah di bidang kopi shop, gitu ya, kopi shop. Ini sudah 2 bulan 3 bulan, ya. Saya punya basic itu tadi, orangnya gigi, itu basic kepribadian saya ya, mudah bicara dengan orang lain. Maka saya masukkan core value itu di dalam kopi shop saya. Jadi saya bangun coffee shop dengan value yang memang sesuai dengan value atau sesuatu yang melekat dalam diri saya. Saya senang kopi, gitu kan. Nah, ini ada challenge dalam diri saya ini. Ini kok 3 bulan marketplace saya belum tembus nih. Banyak nih, gitu kan. Strategi saya harus molor nih. Nah, ini kan tantangan, Pak Gali. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus mundur, ambil jalur, udah deh, saya nggak ada bakat di sini. Saya nggak ada bakat di coffee shop. Nggak cocok deh kayaknya di pekerjaan ini. Udah deh. Apakah itu passion? Bukan. Bukan itu. Passion itu bukan membuat kita itu mundur. Passion bukan membuat kita itu kemudian tidak menghadapi sesuatu yang sulit. Bukan. Passion itu hanya membantu kita untuk melakukan sesuatu lebih mudah, lebih menyenangkan, kendati yang kita hadapi itu sulit. Kendati yang kita hadapi itu susah. Nah, itulah passion, harmoni passion. Ya, terlebih lagi kalau ada obsession passion dari luar tuh, yang mendorong kita untuk stay, untuk tetap bertahan. Nah, itu lebih kuat lagi tuh. Ya, untuk kita fight, untuk kita survive. Gitu ya, sahabat semua ya. Jadi,
Pak Gali, permasalahannya kemudian adalah ini kalau saya udah di sini udah nggak nyaman, ya, apakah saya harus keluar? Apa ini sesuai dengan passion saya? Coba cek lagi, gitu ya. Knowing yourself, gitu ya. Kenali diri kita sendiri, ya. Contoh misalkan, ini saya dominan perilaku saya ini adalah orang yang perfeksionis, orang analis, orang yang kuat dalam hitung-hitungan. Saya nggak suka banyak ngomong, tapi dia diceburin jadi trainer. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, tapi butuh waktu, butuh Oke. effort yang kuat. Itulah tantangannya, gitu loh. Oke. Baik. Just focus on yourself. Hanya fokus pada diri Anda sendiri dengan apa yang Anda miliki, siapa Anda. Itulah Anda. Sehingga passion itu bisa dihadirkan bukan oleh orang lain, bukan di tempat yang lain, tapi oleh diri Anda sendiri dan ditemukan oleh Anda sendiri. Di dalam diri Anda. Oke. Itu Berarti aja, passion Pak itu Gali. ada di dalam diri sendiri ya, Pak ya, sebenarnya ya, Pak. Nggak usah Ya. jauh-jauh nyari keluar-keluar, tapi ada diri sendiri ya. Tinggal pakai rumus yang kedua itu ya, Pak ya. Yang pertama knowing yourself, yang kedua identify ya, Pak ya. Ya, identifikasikan. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak. Timbul pertanyaan seperti ini. Misalkan kita punya teman ya. Dia bingung nih sebenarnya passion dia apa nih. Tapi kalau kita mau ngasih tahu, kayak kesannya ngeguruin banget tuh. Gimana ya, Pak? Caranya kita ngasih tahu passionnya dia, lu sebenarnya cocok di sini loh. Cuman dengan kesan tanpa menggurui. Gimana tuh, Pak, tekniknya? Kalau tekniknya itu yang paling powerful adalah teknik provoking question. Provoking Teknik, question. ya, teknik memprovokasi dengan bertanya, gitu ya. Teknik dengan pertanyaan-pertanyaan berbasis coaching, gitu ya. Teknik berbasis coaching itu adalah teknik pertanyaan yang membangkitkan self-awareness. Teknik pertanyaan yang tidak ada di situ judgment atau labeling. Gitu ya. Teknik yang di dalamnya itu membuat orang mampu mengidentifikasi diri dia sendiri. Contoh misalkan, saya bertanya dengan Pak Gali. Oke, Pak Gali, sampai dengan hari ini nih, sampai dengan saat ini, sampai dengan kita bicara, ya, kira-kira hal apa yang paling membuat Pak Gali itu sangat nyaman di dalam bekerja? Hal apa saja yang membuat Pak Gali paling nyaman, paling powerful di dalam bekerja? Paling nyaman dalam powerful dalam bekerja. Kefokusan mungkin tanpa ada gangguan. Fokus. Oke, fokus tanpa ada gangguan. Ada hal yang lain? Ada hal yang lain lagi selain itu? Kalau lagi fokus, ke distract udah buyar tuh. Yang lain pasti saya kerjain tuh. Buyar. Jadi keganggu seperti itu. Jadi keganggu. Oke. Iya, benar. Seperti itu, Pak. Oke, ada hal yang lain selain itu, Pak Gali? Ada hal yang lain selain Pak Gali adalah orang yang fokus? Apa lagi ya? Mungkin fokus terus. Nah, itu saya perlu identify diri saya dulu ya. Iya, diidentifikasi. Nah, ini salah satu bagian awal saja Pak Gali. Kan biasanya dalam sesi provoking question itu paling tidak butuh waktu sekitar 30 sampai 40 menit untuk dia bisa keluar. Gitu ya. Sehingga terlahir ya. Sehingga hadir self-awareness. Hadir kesadaran. Oh, saya itu orangnya seperti ini dan saya akan melakukan sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi. Jadi itu pendekatan question provoking. Jadi itu biasa pendekatan di coaching gitu ya. Ada lagi pendekatan yang lain? Ada dengan observasi langsung. Ya. Bagaimana caranya? Kasih tools test. Ya, seperti Nakhla nih Pak Gali ya. Nakhla memberikan layanan assessment. Ya. Nakhla memberikan layanan assessment. Ya, kita berikan tes tuh. Dari mulai start, dari mulai levelnya low management sampai middle sampai top management kita berikan assessment. Cukup 10 menit. Ya. Cukup 10 menit, kita lihat, kita hitung lagi, kita kasih, Pak, ya, nih Bapak hasilnya seperti ini. Kita kasih tahu dari hasil itu. Ini loh Bapak loh yang ngisi loh, bukan saya. Ya.
dia jadi sadar. Nah, itu pendekatan yang kedua. Oke. Gitu ya. Nah, juga termasuk Pak Galih, kalau tadi awal kan dengan pendekatan coaching, provoking question, pendekatan kedua dengan assessment yang hanya mungkin 10 menit ya, lalu hasilnya kita lihat, kita kasih tahu secara bentuk. Nah, yang berikutnya juga bisa kita pertanyaan kita dengan behavioral event interview. Behavioral event interview. Jadi kita ngobrol aja, seakan-akan dia nggak kita interview. Nah, itu ada tekniknya, ada caranya. Iya, itu yang akan kita kasih teknik itu kepada teman-teman Maisha. Bu, Masya Allah tuh. Bakal dibocorin Iya, nih. kalau Gratis. diundang. Sip. Gitu. Tip, Pak Galih, ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nggak Ya. kerasa ya udah jam 5 sore ini. Bentar lagi. Jam 5 lewat 6. Jam lagi. Oke. Iya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Coach Alif atas penjelasannya. Jadi teman-teman bisa bisa diketahui ya bahwa passion itu hadirnya dalam diri kita sendiri ya. Iya. Cara mengidentifikasi passion itu ada dua, ada dari knowing yourself dan identify. Oke, type dan passion itu sangat mempengaruhi dengan karir ya Pak Alif ya, benar. Iya. Jadi sangat menunjang dan mendorong agar karir kita ke depannya bisa lebih maju lebih baik. dan tepat pada sesuai dengan tracknya. Type, mungkin sebelum ditutup Coach Alif kasih closing statement, silakan Coach Alif. Baik, sama semua ya. Tidak perlu jauh-jauh untuk mencari passion, seakan-akan passion itu barang yang hilang. Ya, mulai sekarang, mulai saat ini, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, terutama teman-teman yang usianya nih di quarter crisis atau fase adulthood crisis ya, fase yang instabil, fase yang tidak stabil, fase yang terkadang mudah insecure. Ya, stop sekarang. Kita coba lihat ke dalam diri kita, lakukan sesuatu, lihat diri kita, periksa diri kita, tanya kepada orang lain, beri catatan untuk diri kita sendiri, kemudian kita petakan. Ya, kita petakan bagaimana cara memetakannya, seperti apa memetakannya supaya kita tahu mungkin nanti segmen yang berikutnya kalau ada segmen workshop kayak itu, segmen seminar kayak itu, nanti kita akan menguliti dan menyalami lebih dalam lagi sehingga teman-teman semua itu benar-benar bisa mengetahui, bisa mengenal ourselves-nya, itu bisa benar-benar tahu, dan itu yang akan menghantarkan teman-teman ke jenjang karir yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tepat, yang teman-teman kemudian hadir ya passionnya di situ. Jadi itu Baik, sahabat semua, itu Pak Galih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Coach Alif atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bisa kita amalkan dan bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari dan berimpact pada kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak Coach Alif atas waktunya. Kita sama-sama doain ya Coach Alif, semoga beliau dikasih kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup dari Maisha. Terima kasih banyak buat semuanya yang hadir. Insya Allah minggu depan akan hadir kembali live IG bersama dengan tamu spesial dari CEO perusahaan IT yang cukup ternama di Indonesia. Beliau akan membongkar cara sukses berkarir di dunia IT. Insya Allah akan diumumkan sesaat lagi. Terima kasih banyak Coach Alif, teman-teman semua. Sama-sama. Dari saya sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Jazakumullah khairan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.